Soal yang pertama yaitu arbitrer, unik, dan produktif merupakan bagian dari sifat bahasa. Jelaskan menurut Anda ketiga sifat bahasa tersebut dan disertai contohnya. Oke, sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jawaban yang pertama yaitu bahasa itu bersifat arbitrer. Kata arbitrer bisa diartikan sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak tetap, mana suka. Yang dimaksud dengan istilah arbitrer itu adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa atau yang berwujud bunyi itu dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Ferdinand de Saussure pada tahun 1966 sampai 67 dalam dikotominya membedakan apa yang dimaksud signifian dan signify. Signifian atau penanda adalah lambang bunyi itu, sedangkan signify atau petanda adalah konsep yang dikandung signifian. Yang kedua yaitu bahasa itu bersifat unik. Bahasa dikatakan bersifat unik, artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Ciri khas ini biasa menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem-sistem lainnya. Yang ketiga, bahasa itu bersifat produktif. Bahasa bersifat produktif artinya meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang tidak terbatas, meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu sendiri. Misalnya kita ambil fonem dalam bahasa Indonesia A, I, K, dan T. Dari 4 fonem tersebut dapat kita hasilkan satuan-satuan bahasa, yaitu yang pertama ikat, kita, kiat, dan kait. Jawaban nomor 2 yaitu dengan pertanyaan mengapa bahasa Melayu disebut sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Alasan yang pertama yaitu bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia. Lingua franca atau bahasa Latin yang artinya adalah bahasa bangsa Franka atau bahasa bangsa Prancis. Yang kedua, bahasa Melayu cepat berkembang di Indonesia karena sederhana dan mudah dipelajari serta tidak mengenal tingkatan bahasa. Yang ketiga, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan. Bahasa Melayu juga bersifat reseptif, mudah menerima masukan dari bahasa daerah lain maupun bahasa asing. Yang terakhir, bahasa Melayu diterima oleh suku-suku di Indonesia. Contohnya suku Jawa, suku Sunda, dan suku lainnya menerima bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Sumpah Pemuda sebagai puncak pernyataan lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nomor 3, jelaskan secara singkat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Jawaban nomor 3 yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu kedudukan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, dan bahasa negara. Sebagai fungsi, bahasa Indonesia menjadi alat perhubungan, lambang identitas, dan alat pemersatu bangsa. Nomor 4, sebutkan dan jelaskan masing-masing 3 karakteristik dan ragam bahasa Indonesia disertai contohnya masing-masing. Jawaban nomor 4 yaitu dengan soal karakteristik dan ragam bahasa di Indonesia disertai contohnya. Jawaban 1. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan media, yang terdiri atas yang pertama yaitu ragam lisan. Ragam bahasa baku lisan didukung oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelesapan kalimat, namun hal itu tidak mengurangi ciri kebakuannya. Walaupun demikian,
Ketepatan dalam pilihan kata dan bentuk kata serta kelengkapan unsur-unsur di dalam di dalam struktur kalimat tidak menjadi ciri kebakuan dalam ragam baku lisan, karena situasi dan kondisi pembicaraan menjadi pendukung di dalam memahami makna gagasan yang disampaikan secara lisan. Contoh ragam lisan yaitu saat kita berbicara dengan orang lain. Yang kedua, ragam tulis. Dalam penggunaan ragam bahasa baku tulis, makna kalimat yang diungkapkan tidak ditunjang oleh situasi pemakaian. Sedangkan ragam bahasa baku lisan, makna kalimat yang diungkapkannya ditunjang oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelestapan unsur kalimat. Oleh karena itu, dalam penggunaan ragam bahasa baku, tulis diperlukan kecermatan, ketepatan di dalam pemilihan kata, penerapan kaidah ejaan, struktur bentuk kata, dan struktur kalimat, serta kelengkapan unsur-unsur bahasa di dalam struktur kalimat. Contoh ragam tulis yaitu seperti buku, koran, dan majalah. Yang kedua, ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa Indonesia terdiri dari ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi. Contoh ragam dialek adalah, gue udah baca buku itu. Contoh ragam terpelajar adalah, saya sudah membaca buku itu. Contoh ragam resmi adalah, saya sudah membaca buku itu. Contoh ragam tak resmi adalah, saya sudah baca buku itu. Yang ketiga, ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa terdiri dari ragam bahasa ilmiah, ragam hukum, ragam bisnis, ragam agama, ragam sosial, ragam kedokteran, dan ragam sastra. Contoh ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Yang pertama, dia dihukum karena melakukan tindak pidana. Itu termasuk dalam contoh ragam hukum. Kedua, setiap pembelian di atas dinilai tertentu. Setiap pembelian di atas nilai tertentu akan diberikan diskon, termasuk dalam ragam bisnis. Yang ketiga, cerita itu menggunakan unsur flashback, ragam sastra. Yang keempat, anak itu menderita penyakit kwashiorkor, termasuk dalam contoh ragam kedokteran. Yang kelima, penderita autis perlu mendapatkan bimbingan yang intensif, termasuk dalam contoh ragam psikologi. Nomor 5, apa yang Anda ketahui tentang hypercorrect, pleonasme, dan kontaminasi dalam kesalahan umum berbahasa Indonesia? Jawaban nomor 5 yaitu apa yang kamu ketahui tentang hypercorrect, pleonasme, dan kontaminasi. Yang pertama, hypercorrect. Hypercorrect adalah kesalahan berbahasa karena membetulkan bentuk yang sudah benar sehingga menjadi salah. Contohnya utang. Sudah betul, dirubah menjadi hutang sehingga salah. Contoh yang berikut yaitu insaf, tidak menggunakan huruf Y. Ini merupakan bahasa yang sudah baku, tapi ditambah dengan huruf Y maka menjadi hypercorrect atau tidak baku. Yang kedua, pleonasme. Pleonasme adalah kesalahan berbahasa karena kelebihan dalam pemakaian kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Pleonasme ada 3 macam, yaitu yang pertama penggunaan 2 kata yang bersinonim dalam satu kelompok kata. Contoh, zaman dahulu, dahulu kala itu merupakan kata yang sudah benar. Namun ketika dicampurkan menjadi zaman dahulu kala itu sudah salah. Yang kedua, bentuk jamak dinyatakan 2 kali. Contohnya ibu-ibu, para ibu. Itu sudah benar. Ketika digabung para ibu-ibu, maka itu sudah bentuk pleonasme. Berikut yaitu yang C, penggunaan kata tugas keterangan yang tidak diperlukan karena pernyataannya sudah cukup jelas. Contoh yaitu maju ke depan dan turun ke bawah. Yang terakhir yaitu kontaminasi.
Istilah kontaminasi dipungut dari bahasa Inggris contamination atau pencemaran. Dalam ilmu bahasa, kata itu diterjemahkan dengan kerancuan. Rancu artinya kacau dan kerancuan artinya kekacauan. Yang dimaksud kacau ialah susunan unsur bahasa yang tidak